Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Amelia Amanda, BP 1910553008. Saya dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Sekarang saya akan menjelaskan tentang uang dan penawaran dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro. Uang. Dalam ilmu ekonomi, tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda, apapun yang dapat diterima oleh setiap masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai suatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya untuk pembayaran hutang. Fungsi uang. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara antara barang dengan barang untuk menghindarkan sistem barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Baiklah, sekarang kita akan melihat fungsi asli. Yang pertama, uang sebagai alat tukar atau medium of change. Yang kedua, untuk sebagai satuan hitung atau unit of account. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpanan atau valuta. Fungsi turunan. Yang pertama, fungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. 3. Uang sebagai alat penimbun kekayaan. 4. Uang sebagai alat pemindah kekayaan. 5. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Syarat-syarat. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, benda itu harus diterima secara umum atau acceptability. Yang kedua, bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama atau durability. Yang ketiga, kualitas cenderung sama, yaitu uniformity. Jumlah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan atau scarcity. Uang juga harus mudah dibawa atau portable. Yang keempat, uang mudah dibagi tanpa mengurangi nilai atau divisibility. Yang kelima, serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu atau stability of value. Uang menurut bahan dan pembuatannya. Yang pertama, uang logam. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifat yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Yang kedua, uang kertas. Adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari kertas khusus dan bahan lainnya. Menurut lembaga yang mengeluarkannya, ada beberapa bentuk uang. Yang pertama, uang kartal atau kepercayaan, yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terdiri atas uang logam dan uang kertas. Yang kedua adalah uang giral, yaitu simpanan di bank. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak terwujud karena hanya berupa saldo tagihan bank. Nilainya, uang penuh, full bodied money. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Yang kedua, uang tanda atau token money. Sedangkan yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Penawaran uang. Money supply merupakan sisi lain dari pasar uang yang diasumsikan sebagai sesuatu yang ditentukan langsung oleh bank sentral. Pendekatan pertama, bahwa anggapan ini dapat diterima tetapi seringkali diasumsikan terlalu sederhana.
Pada saat ini, para ekonom berpendapat bahwa penawaran uang dalam teori moneter mempunyai arti yang sama dengan jumlah uang yang beredar, yang tidak sepenuhnya diciptakan oleh bank sentral. Teori penawaran uang modern menganggap bahwa jumlah uang yang beredar adalah hasil dari interaksi antara bank sentral, bank-bank umum, dan masyarakat umum. Teori penawaran uang modern. Penawaran uang atau jumlah uang yang beredar dalam perekonomian modern merupakan hasil neto dari perilaku pemerintah, dalam hal ini bank sentral, bank-bank umum, dan masyarakat. Namun, dari ketiga golongan ini, bank sentral mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap jumlah uang beredar. Hal ini disebabkan bahwa bank sentral yang memegang monopoli penciptaan uang kartal. Bank hanya bisa menciptakan uang giral atas dasar sejumlah tertentu uang kartal yang dipegang bank tersebut. Tanpa ada uang kartal, tidak akan ada uang giral. Dari setiap uang kartal yang diciptakan bank sentral, merupakan benih bagi terciptanya beberapa rupiah uang giral. Oleh karena itu, uang kartal ciptaan bank disebut uang inti atau base money.